Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Standar pemikiran dan perbuatan muslim adalah akidah Islam. Dalam kehidupan seorang muslim, semua pemikiran dan perbuatan tidak boleh dilepaskan dari akidah Islam. Ini bukan sekedar keyakinan spiritual di dalam hati, melainkan menjadi asas dalam menentukan benar atau salah atas segala sikap dan tindakan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah Islam menjadi sumber penilaian, tolak ukur moral dan pemikiran dalam memahami realitas serta mengambil keputusan dalam kehidupan. Seorang muslim tidak dibenarkan menilai suatu perbuatan hanya berdasarkan perasaan kemanusiaan, adat istiadat, suara terbanyak. Tolak ukur sebuah perbuatan benar atau salah harus dikembalikan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah Islam mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya zat yang berhak menetapkan hukum dan standar kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah lah yang memiliki hak untuk menetapkan benar atau salah, halal atau haram, layak atau tidak layak. Maka sebagai seorang muslim tidak boleh mengambil standar lain di luar wahyu Allah sebagai pedoman dalam hidup, termasuk ketika menghadapi isu-isu sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sebagai manusia berupa hajatul adawiyah dan ghorizah. Ghoriyatun na'u pada manusia manifestasinya adalah berupa rasa cinta kasih kepada manusia, rasa simpati, bahkan kemarahan atas ketidakadilan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, perasaan itu bukanlah penentu kebenaran. Islam tidak membenarkan sesuatu hanya dirasakan baik oleh manusia, sebagaimana tidak serta-merta mengharamkan sesuatu hanya karena tampak buruk menurut perasaan manusia. Sekali lagi, tolak ukur kebenaran bukanlah perasaan manusia, melainkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim. Afahkumal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hukum selain dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang bersumber dari perasaan kemanusiaan semata, adalah bentuk kejahiliaan yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Perasaan kemanusiaan seringkali berubah-ubah, relatif, serta bergantung pada waktu, tempat, serta kultur.
Suatu tindakan bisa dianggap benar di suatu negara, namun dianggap salah di negara lain. Sebuah opini bisa populer hari ini, tapi dibenci besok. Standar kemanusiaan bersifat relatif, berubah-ubah, dan seringkali dibentuk oleh hawa nafsu dan tekanan lingkungan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perkara kebaikan, kerap kita dapati pula narasi dominan yang mengarahkan agar kita tidak dikaitkan ke agama, sehingga kaum muslimin terpapar oleh paham sekularisme, kemudian dengan latah mengemas amal baik mereka atas nama kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa jika perasaan menjadi rujukan, maka tidak akan ada kepastian dalam hukum, tidak ada ketegasan dalam batas halal dan haram, dan tidak ada kestabilan dalam tatanan kehidupan. Sebaliknya, akidah Islam sebagai tolak ukur kebenaran menghadirkan kejelasan, konsistensi, dan ketundukan mutlak kepada Sang Pencipta yang Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa setiap perbuatan harus dikembalikan kepada aturannya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakunu lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu wa faqad dhalalam mubina. Yang artinya, tidaklah pantas bagi kaum muslimin dan mukminat apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini merupakan penegasan bahwa hukum dan penilaian dalam Islam bersumber dari syariat, bukan dari kebebasan berpikir, apalagi dari perasaan. Maka seorang muslim yang taat tidak akan menjadikan perasaannya sebagai kompas moral, tetapi akan merujuk pada hukum syara sebagai satu-satunya rujukan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tidak menolak perasaan, tetapi Islam menundukkan perasaan di bawah kendali akidah. Inilah mengapa akidah Islam harus menjadi pusat orientasi hidup seorang muslim. Semua pemikiran, standar benar dan salah, cinta dan benci, persahabatan dan permusuhan harus didasarkan kepada akidah Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dunia yang penuh relativisme, moral dan kebingungan nilai hari ini menjadikan akidah Islam sebagai tolak ukur benar dan salah adalah bentuk penjagaan terhadap kemurnian agama dan keselamatan umat. Kaum muslimin tidak boleh silau oleh narasi-narasi modern yang dipisahkan dari ketundukan pada wahyu. Mereka harus teguh dalam sikap bahwa nilai, norma, dan hukum hanya sah jika berasalkan dari syariat Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian tidak ada tempat dalam Islam standar penilaian yang bersumber dari perasaan atau selera manusia. Seorang muslim yang sejati adalah yang menundukkan perasaan dan pemikirannya kepada akidah Islam. Sebab hanya dengan akidah Islamlah seorang bisa memastikan bahwa langkah hidupnya senantiasa berada dalam kebenaran yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.